Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Firly Tiara Maharani atau biasa dipanggil juga dengan Firly. Saya dari kelas 2B PMI. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya dari Fakultas Ilmu Dakwah dan juga Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu isim mabni dari mata kuliah Bahasa Arab. Dosen pengampunya adalah Pak Muhammad Firdaus LC MA PhD. Jadi lanjut saja kepada materi pertama, yaitu isim mabni. Isim mabni yang berarti itu adalah tetap atau baku. Jadi kata yang mabni adalah kata yang tetap dan tidak berubah akhirnya sama sekali. Jadi mabni merupakan kebalikan daripada mu'rab. Kata-kata yang mabni dalam bahasa Arab tersebar pada 3 kelompok kata secara umum, yaitu ada isim, fiil, dan juga huruf. Dan kemudian ada pun contohnya seperti haza rajul, yaitu artinya ini seorang laki-laki. Dan kemudian ada juga seperti ra'aitu haza rajul, yaitu aku melihat laki-laki ini. Dan kemudian ada juga seperti marartu bihaza rajul, yaitu saya lewat di hadapan laki-laki ini. Pada contoh tersebut, lafaz haza tidak berubah walaupun posisi dan amil yang memasukinya berbeda-beda. Karena itu, maka lafaz haza dipandang sebagai isim mabni. Dan kemudian lanjut kepada klasifikasi isim mabni. A. Isim mabni yang mesti mabni. Contohnya itu yang pertama ada isim domir atau kata ganti. Nah, contoh dari kata ini adalah seperti wahum, iyaka, iyakuma, iyakum, baituhu. Dan yang kedua adalah isim mausul atau kata sambung. Jadi contohnya dari isim mausul ini adalah kayak allazi, alati, alatani, man, ma, ayu. Dan yang ketiga adalah isim isyarah atau juga bisa disebut dengan kata petunjuk. Nah, kata petunjuk ini contohnya adalah kayak hadza, hadani, haulai, hazihi, hatani. Dan kemudian adapun yang keempat adalah isim istifham atau kata tanya. Contohnya itu kayak man, ma, aina, kaifa, mata, ayyana. Dan yang kelima ada isim isyarat. Isim isyarat adalah kata syarat yang contohnya itu kayak man, ma, kaifa, ma. Dan yang keenam ada isim fiil bermakna fiil. Contohnya itu kayak hayhatta, ayu, amin. Dan yang ketujuh ada juga isim aswat atau kata suara. Nah, contoh dari isim aswat ini adalah kalimatnya seperti ada sa, kan, naha, sya, toku. Dan kemudian yang 8 ada namanya itu sebagian zarof atau bisa disebut juga dengan waktu atau tempat. Nah, contohnya itu kayak ladu, ladani, al-an, amsi, kayak sekarang ataupun kemarin, artinya itu. Dan yang ke-9 ada isim kinayah. Nah, isim kinayah ini contohnya itu kayak kam, kaza, kaayin, kaifa, zaita. Nah, terakhir nih, yang ke-10 itu ada namanya adat murakkab. Nah, contohnya itu kayak ahada asyara ila tis'atal asyar. Nah, artinya itu dari 11 sampai 19. Nah, isim adat murakkab ini adalah termasuk isim bilangan atau kata bilangan, ya, bisa disebut juga seperti itu. Dan yang B, kita masuk pada bagian B, yaitu isim yang mabni pada keadaan tertentu. Yang pertama, di antara sebagian isim ada beberapa isim zaraf yang tidak selamanya dibaca mabni. Artinya itu isim tersebut mabni dalam kondisi tertentu dan dibaca murab dalam kondisi lain. Nah, contohnya itu kayak
qobla sebelum, ba'da sesudah, duna tanpa, awal. Dan juga ada arah-arah dari 6 arah, yaitu kayak ada amama depan, waro'a belakang, dan adapun fauqo dari belakang, dan adapun tata dari bawah, dan ada juga janibah yaitu dari samping, dan kemudian juga ada haula yaitu dari sekitar. Nah, lafaz-lafaz tersebut bisa mabni pada satu kondisi, dalam mu'rab pada kondisi lain. Ketika mudhaf ilaih pada isim tersebut dibuang, maka dibaca mabni domah seperti ilahi amru min qablu wa min ba'di, jalastu amamu, roja'tu ila wara. Kata mudhaf ilaihnya disebut maka dibaca mu'rab. Nah, ini tuh contohnya kayak ada kalimat seperti zitu qabla zalik. Dan kemudian yang kedua ada jalastu amamal mimbar. Kalimat lain yang dimulhaqon atau dipandang sebagai hukum adalah lafaz hasba wa ghayra. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga bisa memenuhi nilai praktek ujian tengah semester pada mata kuliah bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.